Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang maha besar dan maha agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses yang terjadi pada tanah, pada zat, pada langit dan bumi. Proses apa saja yang terjadi itu adalah benar. Tidak ada kesalahan di dalam proses alam, dan tidak ada penyimpangan di dalam proses. Karena proses itu dibangun dengan hukum sesuai akibat, dan tentu saja proses itu terikat dengan zat, kondisi, tata letak, tanah, benda-benda, gunung, bukit, semuanya proses terikat dengan itu. Kalau tidak, proses itu tidak akan terjadi. Jadi yang menyebabkan proses itu terjadi, itu hubungan antara benda-benda, jarak, ukuran-ukuran, dan bentuk, macam-macam, seluas langit dan bumi. Hubungan itulah yang mendorong terjadinya proses, sehingga proses itu dibangun dengan ilmu, dengan hukum sesuai akibat, bukan dikehendaki, bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, tentu keluar dari hukum sesuai akibat, keluar dari aturan, ketentuan, dan itu bisa merusak kehidupan langit dan bumi.
Padahal proses itu terjadi berdasarkan hukum, berdasarkan ilmu. Nah itu ya. Contohnya saja, kalau kita kelelahan, tentu kita istirahat ya. Mungkin saja kita tertidur. Itu hukum sebab akibat ya. Bukan kehendak Tuhan. Nah, ya. Seperti hari hujan, tanah menjadi basah, tanaman pun menjadi subur. Jadi tanaman disuburkan oleh air, bukan disuburkan oleh kehendak Tuhan. Nah, kalau air tidak ada, tanah kering, mungkinkah tanaman bisa disuburkan tanpa air? Apakah kehendak itu ada? Ya tentu saja tidak ada kehendak itu. Jadi Allah berkehendak berdasarkan hukum, berdasarkan ilmu. Perbuatan Allah perbuatan hukum, bukan perbuatan kesewenangan ya. Bukan perbuatan yang seenaknya, bebas, tetapi perbuatan yang terikat hukum. Jadi apa saja yang terjadi, proses apa saja yang terjadi, proses itu dibangun, ditegakkan dengan hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Penyebabnya benda, penyebabnya zat, dan itu memberikan akibat kepada benda lain, kepada zat lain. Jadi penyebabnya bukan yang gaib. Yang gaib bukanlah penyebab. Penyebab itu datang berhubungan antara yang nyata. Hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan air, hubungan manusia dengan matahari, dengan perhiasan, pakaian. Itu hubungan nyata. Hubungan itu memberikan akibat. Sedangkan hubungan dengan yang gaib itu tidak memberikan akibat. Nah, berhubungan dengan cahaya matahari, badan panas. Berhubungan dengan air, tubuh kita dingin. Berhubungan dengan yang gaib, apa yang terasa di badan? Tidak ada. Nah, ya, tidak mendapatkan akibat. Jadi bertuhankan kepada Tuhan yang mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat. Dari mana datangnya manfaat? Dari mana datangnya mudarat? Tentu manfaat dan kerugian itu dan kerusakan itu datang dari hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan lingkungan. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dari situ kita mengambil manfaat dan mendapatkan kerugian atau kerusakan. Ya, mudarat. Ya. Seperti cahaya matahari, dengan cahaya matahari badan kita jadi panas ya, hidup. Dengan air badan kita menjadi segar, bersih. Nah, itu ya, tempat yang kotor
tubuh kita ya menjadi tidak tenang, ya, dari hubungan dengan yang salah itu melukai diri, merusak diri. Di situ kita mendapatkan manfaat dan kerugian. Tetapi kalau kita berhubungan dengan yang gaib, kita tidak mendapatkan manfaat dan tidak mendapatkan kerugian. Nah, itu dari, ya. Jadi yang kita pegang itu tentu hubungan yang nyata, bukan hubungan yang gaib. Ya. Jadi hubungan dengan yang gaib tidak mampu memberikan akibat. Tidak ada akibat baik, tidak ada akibat buruk. Nah, itu, ya, dan kita pun tidak mengerti apa itu yang gaib. Yang berhubungan dengan apanya ini. Nah, jadi tidak terjadi pembentukan. Ya, kalau kita berhubungan dengan yang nyata, di situ terjadi, ya, terlalu dekat hubungan kita dengan benda, dengan makhluk, badan kita tertekan, ada tekanan ke tubuh. Nah, ya, berhubungan dengan gunung, badan kita terangkat, tubuh kita ditegakkannya. Itu hubungan, ya. Terlalu dekat dengan api, badan kita panas, melemah. Terlalu jauh, badan kita dingin, nah, membeku. Ya, jadi akibat itu tidak kita peroleh dari yang gaib, dari Tuhan yang gaib. Nah, jadi yang gaib tidak memberikan apa-apa kepada manusia. Ya, manusia mendapatkan segala sesuatu itu dari yang nyata. Tuh. Ya, jadi bumi jalan bagi manusia. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu memberikan akibat kepada manusia, memberikan perubahan pada jiwa raga manusia, sehingga manusia dituntut untuk pandai-pandai berhubungan di langit dan di bumi. Letakkanlah dirimu pada tempatnya, sempurnakan ukuran-ukuran, jangan terlalu condong, jangan berat sebelah, ya, seimbang. Nah, itu, ya, itu hubungan kita dengan yang nyata. Tapi hubungan kita dengan yang gaib bagaimana caranya? Apakah yang gaib itu dekat, jauh, tidak tahu. Yang gaib itu besar apa kecil, tidak tahu. Nah, yang gaib itu bisa memanaskan tubuh, yang gaib bisa mendinginkan tubuh, tidak tahu itu, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak ada penyembahan kepada yang gaib. Ya, Tuhan yang gaib. Nah, itu, ya, Tuhan itu sebutan untuk yang berkuasa. Ya, yang berkuasa itu ya hukum. Yang dikuasai apa? Benda, zat, makhluk, itu yang dikuasai. Yang menguasai makhluk itu hukum. Pergerakan makhluk, pergerakan manusia dikendalikan oleh hubungan antara benda, antara segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu yang menguasai pergerakan kehidupan manusia. Itu yang disebut kami menguasai. Kami itu banyak. Yang banyak itu benda. Hubungan antara benda seluas langit dan bumi. Hubungan antara benda, zat, makhluk, hubungan itulah yang
menguasai pergerakan manusia, mengendalikan, ya, itu yang disebut yang menguasai, atau dikatakan Tuhan yang menguasai. Ya, kekuatan alam untuk menguasai manusia itu sumbernya itu ukuran benda, tata letak benda. Nah, itu dasar hukum untuk mendorong terbentuknya sebuah proses, ya. Hubungan antara benda-benda itu membangun sebuah proses yang mampu membangun sebuah kekuatan alam, kekuatan yang berkuasa. Nah, jadi Allah itu sebuah dasar hukum. Ya, Allah itu sebuah dasar hukum. Nah, dasar hukum itu ukuran dari benda-benda, tata letak benda, jarak, kecepatan. Ya. Nah, itu dasar hukum untuk mendorong terjadinya sebuah proses yang mampu membangun sebuah kekuatan alam yang berkuasa. Nah, itu, ya, nah, itu dia. Ukuran-ukuran itu melekat pada benda, pada makhluk. Itu dasar hukum. Ya. Nah, itu. Nah, jadi perbuatan manusia, ukuran-ukuran perbuatan manusia salah satu penyebab terjadinya bencana. Ya, nah, itu ukuran-ukuran perbuatan manusia itu memancing pergerakan alam. Ya, apakah alam itu bergerak, ya, membangun sebuah proses yang merusak atau proses yang memelihara. Ya, itu dorongan dari gerakan atau perbuatan manusia, sehingga penyebab terjadinya bencana itu manusia, bukan Allah. Allah bukan penyebab terjadinya bencana. Al-Quran mengatakan, ya, engkau dizalimi oleh diri sendiri, bukan oleh aku, bukan oleh Allah. Bencana terjadi karena manusia, bukan karena kemauan Allah. Nah, itu, ya, bencana terjadi karena, ya, penyebabnya itu perbuatan manusia. Jadi Allah itu hanya dasar hukumnya. Allah itu jalan untuk terjadinya bencana itu, tetapi bukan penyebab. Ya, Allah bukan penyebab terjadinya bencana, tetapi Allah itu sebuah jalan untuk terjadinya bencana itu. Nah, itu, ya, jalan itu diikuti oleh manusia, dipakai oleh manusia sehingga terjadi bencana. Kun fayakun. Nah, itu. Nah, jadi yang sebenar-benarnya yang menyebabkan terjadinya bencana manusia, bukan Allah. Ya, sehingga Al-Quran mengatakan penyebab terjadinya bencana manusia, penyebab turunnya rahmat juga manusia. Nah, dikembalikan urusan itu kepada manusia. Nah, itu, ya, Allah itu jalannya, ilmunya yang dipegang oleh manusia. Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada ilmunya, caranya, jalannya, ya, untuk mencapai sesuatu. Nah, itu, ya, itu deh. Nah, jadi Allah itu dalam bentuk jalan ilmu. Ya, tubuh fisiknya tidak ada. Ya, tubuhnya berbentuk zat, berbentuk nur, tidak ada. Ya, Allah itu tubuhnya tiada. Nah, itu Allah itu dalam bentuk ilmu, ya, jalan dari zat, jalan dari manusia, benda.
jalan yang diikuti oleh manusia, itu Allah itu. Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada jalannya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, bahwa proses itu datang dari dibangun oleh hukum akibat. Jadi demikian supaya kita perhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.